Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yakni peta konsep dari perencanaan dan desain pembelajaran. Nah, dari perencanaan dan desain pelajaran mengenai pengertian, perencanaan itu sendiri adalah berarti proses sistematis meliputi pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Maksudnya dari sini adalah pengertian perencanaan, suatu proses pengambilan keputusan untuk kegiatan yang akan dilakukan. Nah, perencanaan pembelajaran itu sendiri suatu proses yang dilakukan pendidik untuk membimbing dan mengarah peserta didik untuk mengikuti pengalaman pembelajaran, yaitu seorang guru harus memiliki perencanaan pembelajaran untuk siswanya, untuk mengarah siswanya untuk ke yang lebih baik, untuk ke tujuan yang lebih baik. Mungkin akan dilanjutkan oleh Muhammad Rizky. Poin kedua adalah karakteristik. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, bahwa jelas perencanaan pembelajaran merupakan suatu proses sistematis dan sekaligus karakteristik perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disusun dengan pendekatan sistem. Dalam pendekatan ini, perencanaan pembelajaran harus mempertimbangkan kondisi-kondisi pembelajaran seperti kondisi peserta didik, kemudian pendidiknya, kemudian metode-metodenya, kemudian kurikulumnya dan fasilitas belajarnya, dan lain-lain. Profesor Dr. Wina Sanjaya, Magister Pendidikan, beliau mendeskripsikan karakteristik perencanaan pembelajaran itu ada 3 poin. Poin yang pertama, perencanaan pembelajaran hasil dari proses berpikir. Artinya, perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, melainkan disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh. Di samping itu juga mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Poin yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berarti ini jelas fokus utama dari perencanaan pembelajaran adalah ketercapaian tujuan. Poin yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai kebutuhan. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup. Perencanaan pembelajaran merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran harus tersusun secara sistematis dan meliputi beberapa hal. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Seorang pendidik harus memiliki tujuan dalam pembelajarannya. Yang kedua, merumuskan isi atau materi pembelajaran yang harus dipelajari. Artinya, seorang pendidik harus memiliki atau merumuskan isi atau materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Poin ketiga, merumuskan pendekatan, strategi, dan model-model pembelajaran dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator. Dengan adanya pendekatan, strategi, dan model-model pembelajaran, maka akan mempermudah proses pembelajaran sehingga dapat mencapai kompetensi dasar dan indikator-indikator pembelajaran. Poin yang keempat, merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Poin yang selanjutnya, merumuskan sumber belajar atau media pembelajaran yang digunakan. Artinya, seorang pendidik jangan berpedoman pada satu sumber belajar, karena sumber belajar itu sangat banyak dan seorang pendidik harus bisa memanfaatkan sumber daya belajar yang ada sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan penggunaan media pembelajaran, digunakan dengan sesuai kebutuhan. Agar apa? Agar
proses pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan tentunya efektif dan efisien. Poin yang terakhir yaitu merumuskan evaluasi pembelajaran, baik berupa penilaian berisi teknik, instrumen, soal, kunci jawaban, dan penskoran. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari perencanaan dan desain pembelajaran, yakni urgensi atau kepentingan. Urgensi di sini adalah kegiatan yang memiliki tujuan. Apabila suatu kegiatan tidak memiliki tujuan tertentu, maka belum bisa dikatakan sebuah tujuan. Yang kedua, kegiatan kompleks. Yang ketiga, sebagai sarana sumber belajar. Jadi, perencanaan dan desain pembelajaran ini sebuah sarana sumber belajar dan sebagai sarana pembelajaran sistem belajar mengajar. Mungkin penjelasan akan dilanjutkan oleh Nur Fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Pembahasan saya di sini akan membahas fungsi dan manfaat dari perencanaan dan desain pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pembelajaran. Meningkatkan kemampuan pembelajaran siswa bisa dengan menciptakan suasana kelas yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghasilkan sumber belajar. Siswa bisa menciptakan sumber belajar dengan cara membuat media atau mencari referensi-referensi dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sistem belajar mengajar. Mengembangkan sistem belajar mengajar ini bisa dilakukan oleh guru dan siswa. Bisa dengan guru menciptakan suasana yang lebih efektif dan tidak membosankan. Ketika mengajar, maka siswa cepat memahami, mudah memahami dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, sebagai bagian penyiapan pendidik untuk lebih profesional. Yang kelima, untuk melakukan evaluasi dalam pembelajaran. Kemudian prinsip-prinsip. 1. Berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, pembelajarannya terpadu dan terstruktur, tidak berantakan. Dan yang terakhir, pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan. Bisa lewat metode penyampaian serta media yang digunakan oleh seorang guru dan seorang siswa dalam proses belajar mengajar. Baiklah, sekian dari presentasi dari kami dari kelompok 8. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.